Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah. Jadi begini, Bu, maksud kedatangan saya untuk bertemu dengan Ibu. Saya ada tugas. Jadi di sini saya akan mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Boleh. Ya. Jadi selama Ibu menjadi kepala sekolah di SMA Muhammadiyah Luwuk ini, adakah suatu permasalahan yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam permasalahan untuk dalam penyelesaian? Terima kasih Ibu Eka sudah atau datang ke Ibu sebagai pimpinan di SMA Muhammadiyah menanyakan bahwa apakah ada yang pernah masalah yang pernah dihadapi dalam hal ini dilema kita. Nah, sebagai pemimpin di sekolah ini, masalah itu sudah banyak yang Ibu hadapi. Nah, dalam menghadapi dilema atau masalah-masalah yang ada di SMA Muhammadiyah ini yang sangat-sangat luar biasa, masalah itu Ibu sebagai pimpinan melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di lingkungan sekolah atau yang sudah disepakati. Nah, dalam menghadapi dilema seperti itu, Ibu tentunya tidak sendiri melakukan hal-hal itu, tetapi pertama Ibu akan serahkan kegiatan ini atau menyerahkan masalah ini ditangani dulu oleh wali kelas. Wali kelas akan menghadapi itu. Tetapi kalau wali kelas misalnya belum bisa menyelesaikan, apalagi ada orang tua merasa keberatan dengan masalah yang dihadapi itu oleh anaknya sendiri, berarti diserahkan kepada guru BK. Nah, setelah guru BK itu sudah selesai melakukan atau menghadapi atau menyelesaikan masalah itu, alhamdulillah bisa diselesaikan. Nah, saya sebagai pimpinan di sekolah akan menyarankan atau mengundang orang tua dalam menyelesaikan ini setelah BK, berarti tidak diserahkan langsung kepada saya sebagai kepala sekolah, tetapi saya mengambilnya keputusan yang sudah diselesaikan oleh guru BK itu. Nah, dengan sendirinya setelah ada masalah seperti itu, saya akan menanyakan apa-apa yang sudah diselesaikan oleh guru BK tadi. Ya, baik sekali, Bu. Jadi selama ini Ibu sudah melakukan beberapa pengambilan keputusan, ya, Ibu, ya. Nah, jadi bagaimana selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Nah, kalau dalam situasi dilema etika itu berarti mendasar kepada persoalan yang barangkali berhubungan dengan cinta kasihnya anaknya. Saya sebagai pimpinan, saya tetap melihat bagaimana kondisi anak itu. Misalnya, kalau memang dia berperilaku yang baik, saya akan menyelesaikan dalam artian di sini memberikan arahan kepada orang tuanya supaya bisa dibantu siswa ini. Kalau misalnya dia pelanggarannya yang istilahnya sudah terlalu memojokkan siswa lain, itu berarti anak itu harus diberikan bimbingan, dinasihati supaya
orang tuanya juga akan merasa senang. Kan orang tua juga dalam artian dia juga bisa membantu kita sebagai pimpinan atau guru yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kalau dikatakan dengan rujukan moral ini dalam artian berarti di sini anak ini misalnya dia melakukan kesalahan yang sudah fatal, tetapi ada sebagian orang tua itu tetap memaksakan harus diterima itu anak, tetapi kita tetap melakukan apa aturan yang ada di sekolah. Kalau memang sudah tidak bisa, walaupun orang tua itu memaksakan kita, apalagi sekolahnya kita barangkali dianggap oh ini sekolah ini bengkel, tapi kita harus menerapkan aturan tetap seperti itu. Ya, baik. Jadi bagus sekali Ibu. Jadi di sini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Nah, kalau ada kasus yang sama-sama dilakukan oleh seseorang siswa ini, berarti sama-sama melakukan yang merasakan benar itu kejadian itu. Nah, di situ kita harus melihat dari sisi siswa itu sendiri. Nah, di dalam pengambilan keputusan, siswa sudah melakukan hal-hal itu sama-sama baik. Maksudnya melakukan kesalahan, tetapi dianggap itu bahwa sama-sama siswa itu benar. Nah, di sini saya tetap melihat ada kepentingan atau kebaikan yang kita sudah lihat tingkah laku siswa itu di lingkungan sekolah. Dari etikanya. Iya, pasti ada langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini. Nah, kalau langkah yang dilakukan, saya tidak, misalnya dia sudah melakukan kesalahan, tidak harus kita di sini tidak menerapkan peraturan supaya anak itu disourcing. Saya tidak. Yang pertama, kalau anak itu misalnya melakukan kesalahan, misalnya kita di sini punya aturan, anak itu tiap dia datang sekolah misalnya sudah lambat. Nah, kalau sudah misalnya berkali-kali di orang yang sama dan misalnya ada teman yang melakukan, kedua orang itu melakukan kesalahan yang sama, dia sudah lambat, dan langkah pertama yang harus saya lakukan, siswa ini saya akan menyuruh siswa ini melakukan hal, misalnya kalau dia, kita di sini kan masuk, anak itu harus sholat duha. Nah, anak itu sholat duha itu dia tahu sholat duha itu pagi. Padahal sholat duha itu diberitahukan sampai jam 11. Jadi pertama, selama ini dia melakukan sholat duhanya misalnya cuma 2 rakaat, kita berikan petunjuk supaya dia melakukan sholat duha itu sampai 4, 6, 8 rakaat itu. Kita berusaha seperti itu. Dan yang kedua, kalau dia sudah melakukan ada hal-hal yang diacuan, misalnya itu yang pertama. Terus yang kedua, berarti siswa ini bisa kita memberikan supaya melakukan literasi anak itu, supaya dia bisa berubah. Jadi apa tindakan yang kita lakukan itu, hukuman yang kita berikan itu tidak hukuman berupa kali suruh kerja, tidak. Saya berusaha untuk siswa itu suruh dia membaca buku pelajaran dan dia bisa meringkasnya. Itu barangkali baik. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan selama kasus dilema etika? Terima kasih. Nah, hal-hal apa yang biasa dilakukannya? Yang efektif yang dilakukan. Nah, kalau saya yang efektif dilakukan itu jelas kita menyuruh anak-anak supaya, karena selama ini anak-anak itu kan kurang dia membaca buku itu, dianggap macam kecuali waktu belajar. Nah, jelas kita berusaha untuk suruh dia membaca buku supaya tadi seperti saya katakan yang paling efektif itu dia membaca buku dan
membuat suatu ringkasan dan melakukan ya tadi yang awal tadi, berarti dia harus surat 2 walaupun barangkali dia selama ini dia tidak pernah lakukan, ya kita berusaha untuk dia melakukan itu. Jadi menuntun anaknya gitu. Iya. Nah, kemudian adakah hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan selama Ibu sebagai pemimpin dihadapkan dengan kasus dilema etika ini? Pasti. Kalau tantangan ya pasti ada. Yang pertama itu tantangannya kadang-kadang anak itu. Nah, kita posisi di sekolah ini ada lantai 1 dengan lantai 2. Nah, kalau anak-anak sudah misalnya sudah dikasih hukuman, misalnya ada dikasih hukuman supaya melakukan sholat. Nah, tantangannya ini kita kadang-kadang kan tidak bisa ikut langsung ke sana, cuma kita lihat dari sini. Nah, itu anak kadang-kadang dengan melihat posisi pintunya masjid ada 2 pintu, pasti kita lihat. Nah, terus lagi kalau ada di tempat lain, misalnya guru PK2 itu kan tidak ada di situ, PK2 ada di lantai dasar. Jadi akhirnya tantangannya itu siswa itu kadang-kadang dia masih merasa berbohong. Jadi kita walaupun kita sudah menuntun dia untuk bisa berbuat supaya jangan lagi dia melakukan itu, jadi tantangannya seperti itu. Nah, jadi selama Ibu mendapatkan kasus dilema etika atau bujukan moral, di sini pasti ada penyelesaiannya. Adakah jadwalnya mungkin? Apakah ketika anak tersebut melakukan dilema etika, sebuah kasus atau permasalahan dilema etika atau rujukan moral ini apakah langsung diselesaikan? Apakah ada slot waktunya tertentu, mungkin nanti setelah kapan begitu? Terima kasih. Itu benar sekali. Saya sebagai pimpinan di sini, kita tidak serta-merta langsung selesai di itu. Jadi kita tetap punya waktu, memberikan waktu ke siswa itu dan dijadwalkan mungkin hari ini dia bisa disampaikan apa yang harus dia buat, misalnya di hari berikutnya, misalnya ini hari Senin, berarti nanti misalnya Selasa dia bisa, terus hari Rabu kita menjadwalkan misalnya anak itu dipanggil lagi, diajak lagi untuk disampaikan. Nah, sesuai itu kita jadwalkan bersama dengan BK dan Wakasek. Nah, itu. Nah, di sini berarti siswa itu kita melakukannya supaya siswa itu dia bisa berubah dan orang tua juga tidak serta-merta dengan bujukan moralnya itu kita menerima. Ya, tidak itu tadi ada yang berhubungan misalnya dengan siswa yang bolos, siswa yang pindah, itu. Berarti di sini seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu berarti ada siapa saja, Ibu? Nah, itu biasa tetap wali kelas ada, guru BK, Wakasek. Berarti semuanya semua terlibat kepentingan di dalam sekolah itu terlibat. Nah, jadi dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi dalam pengambilan keputusan ini, dalam pengambilan keputusan dilema etika yang saya ambil di sini, yang mana kita sebagai pemimpin harus bisa membedakan mana keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan tingkat kekesalan anak atau tingkat etika atau tingkat bagaimana anak-anak itu dia melakukan kesalahan itu kita harus tidak bisa mensamaratakan itu. Jadi kita sebenarnya dalam lingkungan sekolah itu tetap rasa sayang, tidak ada rasa dendam pada salah satu anak misalnya dia sudah melakukan kesalahan, itu kita harus tidak boleh sebagai pendidik, pengajar di sekolah, tetap kita bisa mengayomi semua. Jadi yang kita
dapatkan dari sini, berarti kita harus tetap merasa anak-anak itu anak-anak kita sama dengan anak yang ada di rumah. Ya, baik Ibu, terima kasih waktu yang telah Ibu berikan. Alhamdulillah, wawancara kita pada hari ini sampai di sini dulu. Jadi maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang mungkin kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, maksud kedatangan saya di sini saya akan mewawancarai Ibu. Di sini kan Ibu sebagai Kepala TK Aba Lubuk. Nah, di sini terkait mengenai praktik pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu. Ya, Ya, boleh. Nah, jadi bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Saya kasih contoh saja ya, seperti orang tua yang ingin anaknya lulus di tahun ini sementara umurnya belum cukup. Iya. Jadi saya cuma setelah berbicara dengan guru-guru lain, kita kembalikan ke orang tuanya. Saya tanya supaya suruh ke sekolah yang tempat dia akan tuju, macam di SD mana yang menerima di usianya itu, saya akan keluarkan tetap ijazahnya. Cuma begitu. Ya, baik. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, ya Ibu, yang terutama pada kasus di antara ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Saya kasih contoh lagi ya, seperti contoh ada guru di kelas A, sementara saya kan seharusnya tidak mengajar. Di kelas A itu tidak masuk, orang tuanya sakit, jadi tetap otomatis saya tetap kasih izin dia karena orang tuanya sakit, berarti saya menggantikan kedudukannya sebagai guru di kelas A itu. Iya, Demikian. ya begitu ya. Nah, jadi apa prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Prosedurnya ya biasanya langsung, kalau macam ada guru yang salah, saya biasa panggil, tegur, tapi tidak di tempatnya yang banyak orang atau di tempatnya anak-anak. Saya panggil untuk saya tegur, begitu saja. Nah, hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau pengambilan keputusan itu saya tidak langsung serta-merta sama saya langsung toh, tetap saya kembalikan sama macam keputusan ini macam dari guru, berarti saya kembalikan ke gurunya lagi, atau tidak kita kumpul lagi dengan semua guru yang ada di sekolah saya, kita rembuk dengan masalah itu. Iya, berarti bermusyawarah. Bermusyawarah, iya. Terus hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Tantangan sih banyak sebenarnya, karena ada biasa guru yang tidak terima dengan keputusannya kita, tapi dengan seiringnya waktu, kalau kita sering tetap kasih masukan-masukan dan kita kasih pengertian, insya Allah bisa itu. Nah, pasti dari hal kasus-kasus dilema etika itu, ketika sudah terjadi sebuah permasalahan, pasti ada hal yang akan Ibu sampaikan. Apakah itu sesuai dengan apakah langsung diselesaikan hari itu juga, atau kok ada yang terjadwalkan untuk menyelesaikan dalam bentuk apa, kemudian tempatnya, mungkin prosedurnya seperti apa? Tetap kita bikin rapat, kita kumpul dulu guru-gurunya, kita tentukan rapatnya kapan. Macam hari ini biasanya tidak lengkap semuanya guru, berarti di hari yang mereka datang, walaupun yang penting mereka ada, saya siap hari itu Iya. kita kumpul untuk rapat. Oh, iya. Tidak tunggu lama-lama lagi. Iya, betul.
Jadi lebih baik cepat diselesaikan ya. Nah, pasti dalam penyelesaian itu adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu? Ya, biasanya dari guru-guru. Guru-guru bantu juga sama saya untuk menyelesaikan masalah etika seperti contoh-contoh macam anak-anak yang nakal, anak-anak yang, tapi kalau anak-anak nakal itu wajar kalau di TK memang. Orang memang harus nakal karena kita tidak mau anak-anak di sekolah itu tidak perlu orang harus pintar. Kalau di TK bagaimana etikanya jadi bagus itu saja. Dan apa yang kita orang ajar sama mereka itu di rumah itu orang bisa aplikasikan di rumah itu dengan apa yang kita orang ajar, begitu saja. Iya. Jadi dari semua hal yang ibu telah sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika itu? Kesimpulannya dari semuanya itu ya, jadi kita belajar juga dari masalah-masalah yang ada di sekolah. Di sekolah itu macam permasalahan dengan anak-anak ada sudah oke, macam kita bisa langsung selesaikan dengan orang tua atau rapat dengan orang tua, baru dengan guru begitu rapat dengan dewan guru atau ke yayasan juga, keluhan begitu ke yayasan. Yang ketiga dengan dengan ketua komite. Kalau ada permasalahan-permasalahan yang lebih besar yang mengharuskan ketua komite hadir dengan pengawas, kita undang tetap. Iya, betul sekali, Ibu. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan, Ibu. Jadi sampai di sini, maaf jika ada salah kata atau ada percakapan yang mungkin dapat menyinggung Ibu. Saya ucapkan minta maaf. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu atas waktunya. Maaf sudah mengganggu waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.